Saudara, oleh kasih karunia Tuhan dan kemurahan hati saudara, maka gereja sudah berhasil mengumpulkan dana di fase 1, sehingga saat ini saudara, seperti saudara lihat di update bangunan rumah Tuhan, atap gereja akan selesai dibangun pada bulan November 2020. Ini semua karena kerjasama kita dan kesatuan hati kita sebagai jemaat Tuhan. Saya mau encourage saudara untuk terus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, karena perjalanan kita masih panjang. Walaupun atap dan tembok sudah terbangun, namun isinya ada kursi, sound system, dan lain sebagainya, interior design yang masih harus kita selesaikan. Saya percaya bahu-membahu dengan kekuatan Tuhan dan lewat kemurahan hati saudara, maka gereja akan bisa menyelesaikan seluruh pembangunan, sehingga tahun depan kita akan melihat bangunan yang runtuh dibangun kembali penuh dengan kemuliaan, dan banyak jiwa akan diselamatkan di gereja ini. Saya mau encourage saudara untuk memberikan dan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, supaya persembahan Hagai Project fase kedua bisa terkumpul seperti yang Engkau rencanakan. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan di fase pertama. Kami percaya Tuhan terus menyertai pekerjaan-Mu di gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat mempersembahkan yang terbaik. God bless you. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Saya percaya kasih Tuhan begitu luar biasa buat kita. Oleh sebab itu, dimanapun kau berada hari ini, mari bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan yang ajaib, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Katakan ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Sekali lagi sama-sama katakan. Ajaib, sungguh ajaib, kuasa
mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada di dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Engkau penolong kami, satu-satunya Tuhan, yang kami andalkan dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. mari jemaat nyatakan iman kita. Engkau setia Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran, Kami hanya berharap padamu Tuhan, dan ku hanya kan berharap padamu. sebab Engkau satu-satunya Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku Engkau sumber percaya. kekuatan kami. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, Engkau satu-satunya yang kami percaya ya Tuhan. satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sebab Engkau saja satu-satunya Tuhan. Engkau segalanya buat kami. Engkau penolong Tuhan yang sangat terbukti. Terima kasih. Mari jemaat nyatakan pengagungan kita. Satu-satunya yang Engkau yang kepercayaan, Engkau sumber sumber kekuatan, kekuatan kami. sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan penyergati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari nyatakan
Apapun yang kami hadapi dalam kehidupan ini Tuhan, satu hal yang kami percaya, bahwa Engkau Yesus, Engkau lebih besar dari segalanya. Amin. Engkau lebih besar dari masalah-masalah kami, Engkau lebih besar dari penyakit-penyakit kami, Engkau lebih besar dari beban kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari dengan segenap hati kita nyanyikan sama-sama. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Katakan di dalamku, Di dalamku, di dalamku, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi sama-sama katakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih
Engkau yang menarik tiap-tiap orang datang kepada Tuhan. Dari segala penjuru Tuhan, tarik orang datang menyembah kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, kita mampu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena Dia layak untuk menerima pujian dan penyembahan. Kita mau rumo sundo kuraba yara rama sundo kuyaba rama syuri kera rama yara rama yara. Kita yara rama sundo kera rama yara rama syuri kera rama uruba yara rama yara rama yara. Kita mau rumo syuri kera rama yara rama yara rama syuri kera rama yara rama syuri kera rama. Satu demi satu orang datang menyembah Tuhan. Keluarga demi keluarga datang menyembah Tuhan. Persekutuan demi persekutuan datang menyembahkan Tuhan. Dimanapun kita berada, segala puji dan sembah datang kepada Tuhan dan untuk Tuhan dan hanya bagi Tuhan. Dia mau korobosyo di kerana ramai Dia layak untuk menerima segala pujian. Dia layak untuk menerima penyembahan. Dia layak untuk menerima segala penghormatan, pengagungan. Ada rama korobosyo di kerana rama korobosyo di kerana rama romo mama rama di kerana rama korobosyo di kerana rama. Biarlah kebangkitan demi kebangkitan rohani terus terjadi di dalam kehidupan rumah tangga, dimanapun kami berada, dimanapun saat ini kami berada. Tuhan ada mau robo sendiri, ada mau robo sendiri, mama robo berbayar, ada mau robo, ini ada robo sendiri, ada mau robo, ada mau ya, ada mau sendiri, ada robo sendiri, ada robo sendiri, ini nama robo sendiri. Inilah segala pujian dan penyembahan bagi Engkau. Engkau layak menerima segala pujian dan penyembahan. Engkau yang menebus kami, Engkau yang mengampuni segala kesalahan dan dosa kami, Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang mengampuni segala dosa-dosa kami. Dan oleh bilur darah Yesus kami yang telah disembuhkan. Berbagai kesembuhan dan mukjizat Tuhan terus terjadi dalam kehidupan umat-Mu. Dimanapun kami berada, Tuhan yang menyertai kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kuasa Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan yang memelihara kami. Sampai dengan kami memasuki bulan ke-11 tahun 2020. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Tidak salah apa yang Tuhan lakukan dan kerjakan di dalam kehidupan kami. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, segala kebesaran, segala puji-pujian hanya bagi Engkau saja. Raja di atas segala raja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik saudara-saudara, saatnya kita akan membawa persembahan. Saudara bisa melihat semua info terkait dengan nomor rekening bank maupun juga QR code yang saudara bisa pilih untuk melakukan transfer ke alamat-alamat yang terpampang di layar saudara. Dan mari saatnya kita akan membawa persembahan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan yang memimpin, menuntun, memelihara, menjaga kami hari lepas hari. Tidak pernah Tuhan tinggalkan kami. Terima kasih kami boleh dengar-dengar dengan Tuhan dalam waktu-waktu kehidupan kami. Tuhan memelihara kami sehingga kami memasuki bulan demi bulan, tahun berganti tahun. Dan kami melihat tangan Tuhan tidak pernah lepas di dalam kehidupan kami. Inilah berbagai persembahan yang dengan sukacita, dengan sukarela, bahkan juga dengan kesukaan umat-Mu membawa persembahan ke hadapan Tuhan, ke rumah Tuhan ini. Terimalah berbagai persembahan yang ditaburkan di dalam rumah Tuhan. Kami bersyukur memiliki kesempatan, bukan hanya kami memuji dan menyembah, beribadah bersama-sama dengan saudara seiman dimanapun kami berada saat ini, tapi juga kami diperkenankan membawa persembahan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian hanya bagi Engkau. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan saudara membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera, shalom dan juga selamat hari Minggu. Senang sekali bisa menyampaikan firman Tuhan di Gereja Christ Katedral. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk Gembala, Pendeta Muda Risa Kasidi dan juga semua pemimpin yang ada yang memberikan kesempatan untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya diberikan informasi bahwa tema besar adalah tentang abundance atau kelimpahan. Dan di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah topik atau tema yaitu blessing in the midst of crisis. Blessing in the midst of crisis. Kalau diterjemahkan adalah berkat di tengah krisis.
Jadi satu saat saya mengadakan mesbah keluarga dengan istri dan putri saya, kita bertiga. Jadi seringkali kita bergantian siapa yang doa, siapa yang mimpin pujian, siapa yang menyampaikan firman. Tapi semenjak pandemi ini luar biasa sekali, anak saya bilang gini, Dad, aku aja yang sharing firman Tuhan. Anak saya umur 11 tahun namanya Carissa. Dan saya bilang, Carissa kenapa nggak sekalian mimpin pujian, terus doa syafaat. Oh boleh Dad. Jadi dia minta dibeliin mic seperti saya yang ada seperti begini nih ngegantung di kuping. Jadi dia berdiri, dia mimpin pujian, dia pimpin doa, dia sharing. Nah karena setiap malam dia sharing, ada tema jadi. Satu saat temanya adalah bersyukur karena berkat Tuhan. Selesai dia sharing firman Tuhan, saya tanya sama Carissa, Carissa, kamu sendiri ngalami gak sih diberkatin sama Tuhan? Iya dong Dad, aku diberkati sama Tuhan. Berkat Tuhan apa sih Carissa? Dia bilang begini, aku bisa sekolah, aku bisa beli album yang aku suka, aku bisa makan, aku minta mami pengen ini, mami masakin. Aku bisa tinggal di rumah yang baik, aku bisa pergi liburan. Dia selesai cerita, saya bilang bagus. Itu hanya sebagian dari berkat. Nah saya cerita sama Carissa, Dedi mau kasih kamu berkat yang sesungguhnya. Berkat yang terbesar itu yang pertama adalah keselamatan. Karena Yesus itu mati di kayu salib untuk kita semua. Kalau Yesus nggak mati di kayu salib untuk kita semua, kita binasa. Kita nanti mati, kita nggak bisa ke surga. Nggak punya hidup yang kekal. Bahkan di dunia kita menderita. Oh gitu ya Dad. Saya bilang berkat yang kedua itu adalah kehidupan itu sendiri. Kalau kita bisa bangun pagi, melek, masih bisa melewati hari, itu berkat Tuhan. Yang ketiga itu kesehatan. Buat apa kita bisa makan enak, kita bisa tinggal di rumah yang baik, kita bisa pergi kemana kita mau pergi, tapi kita nggak sehat. Jadi yang pertama adalah keselamatan, yang kedua kehidupan, yang ketiga kesehatan, yang keempat tuh keluarga. Keluarga tuh penting banget. Jadi segala sesuatu dalam hidup kita bisa pergi meninggalkan. Tapi keluarga itu yang selalu sama-sama kita. Lalu apalagi kepercayaan. Kalau Dedi dipercaya bisa mengembalakan jemaat. Dedi bisa dipercaya jadi ayah, jadi bapak untuk kamu. Carissa itu kepercayaan. Saya cerita banyak berkat. Nah yang namanya bisa beli apa, bisa pergi kemana, bisa tinggal di mana. Itu berkat yang kesekian. Saya bilang, oh gitu ya Dad. Nah saya penasaran. Jadi beberapa hari lagi, 3 hari mesbah, 7 hari lagi mesbah. Saya tanya, Carissa masih ingat gak berkat Tuhan tuh apa? Ingat Dad, keselamatan, kehidupan, kesehatan, keluarga, kepercayaan. Dia bisa cerita semuanya. Aduh di hati saya bilang saya tenang deh. Jadi yang dia pikirin berkat tuh bukan cuma yang hal-hal materi. Nah bagaimana menurut Bapak Ibu Saudara? Di pandangan kita berkat Tuhan itu apa sih? Dan hari ini saya mau menyampaikan secara khusus berkat Tuhan di tengah krisis dalam hal keuangan. Hanya 3 poin aja. Bagaimana kita dapat mengalami berkat Allah secara keuangan di tengah krisis. Saya nggak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara seperti apa, tapi saya percaya firman Tuhan akan menolong setiap kita. Dimanapun kita berada saat ini mengikuti kebaktian online, kita akan mengalami kasih, kuasa, dan kebenaran Tuhan. Apakah kita siap? Yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Yang pertama, mengetahui pemeliharaan Tuhan. Di tengah krisis, kalau kita mau mengalami berkat Tuhan, hal yang pertama adalah mengetahui pemeliharaan Tuhan. Kalau dia nggak tahu bahwa dia punya Tuhan yang memelihara, dia akan stres, dia akan takut, dia akan cemas, dia akan khawatir, dia akan mengandalkan kekuatan sendiri. Mungkin dia akan memakai cara-cara alternatif yang lain. Iya ya, Tuhan apa cuma hari Minggu doang ya? Tuhan apa ada kalau cuma lagi ada COVID doang ya? Mana nih Tuhan? Mana tangannya? Mana suaranya? Mana pertolongannya? Terus teman-teman mulai bully kita, tuh lu ikut Tuhan tuh, masa nasi turun dari langit, dolar turun dari langit, mana tuh berkatnya? Lalu kita mulai khawatir. Hari ini dengar baik-baik, ketahui bahwa kita punya Tuhan yang memelihara. Kita anak dan dia Bapa. Mana ada anak-anak yang stres, ya kan baru lahir 2 bulan, 3 bulan. Udah bingung ya, nangis terus tiba-tiba dia ngomong, ya habis besok ada susu nggak? Ya nggak mungkin. Anak-anak yang pusing bapaknya. Kalau di tengah krisis ini kita kebingungan, Bapa di surga sanggup memelihara kita. Ku tahu Bapa
peliharaku. Dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Nyanyi sama-sama. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, dia baik bagiku. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 9. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Kering bicara mengenai krisis. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Hujan bercerita banyak hal. Hujan bicara mengenai pencurahan Roh Kudus, lawatan Allah. Tapi hujan juga bicara mengenai berkat. Jadi nggak ada berkat turun di negeri itu. Ayat ke-8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Di tengah krisis harus dekat sama Tuhan. Dengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Baca firman. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ada kata apa? Ketahuilah. Di ayat inilah saya merenungkan dan saya mendapatkan poin yang pertama dari khotbah ini. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Coba bilang dulu sama kiri kanannya, kalau di sebelah ada istri, suami, anak-anak, bilang ini. Ketahuilah, ada pemeliharaan Tuhan. Sekarang ke sebelah kiri, lihat matanya. Ketahuilah, ada pemeliharaan Tuhan. Saya baca terus dong, ini fatsalnya kan. Loh, kok disuruh pergi ke janda? Bukannya disuruh pergi ke pengusaha yang kaya, yang uangnya banyak, orang yang punya pohon duit di belakang rumahnya, kok ke janda? Oh, saya pikir nih mungkin janda kaya. Karena kan ada janda miskin, janda kaya. Ternyata janda miskin, tuh janda lagi ngumpulin kayu. Waktu ngumpulin kayu buat bakar, Elia bilang gini, Bu, minta minum dong. Dikasih air sama janda itu kan. Udah dikasih air, dia bilang gini, coba tolong bikinin roti, aku minta roti, lapar. Nah janda ini balik jawab sama itu Nabi. Dia bilang begini, Nabi saya itu bukannya gak mau ya. Karena ini tinggal punya sedikit tepung di dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Jadi kita rencana nih cari kayu bakar yang tadi kita ketemuan tuh. Aku mau bikin roti, habis itu kita mau makan sama anakku, aku sama anakku, habis itu kita mati. Jadi ini bunuh diri yang keren, makan dulu. Terus Elia dengan santai ngomong gini. Tetap aja bikin, kasih aku dulu, aku makan. Habis itu nanti kamu bisa bikin lagi, makan buat kamu sama anakku. Tuh kan perempuan bisa mikir di hatinya gini, aduh ini pendeta gak tahu diri banget, orang udah mau mati juga masih diminta rotinya. Tapi Elia percaya akan pemeliharaan Tuhan. Dia tahu dia punya Tuhan yang memelihara. Kalau Tuhan berfirman, dia pasti melakukannya. Dia bilang ini, ketahui bahwa minyak dalam tempayan tidak akan habis, tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan juga minyak dalam buli-buli tidak akan habis sampai masa kelaparan ini selesai. Apa yang terjadi? Firman Tuhan mencatat janda ini dan anaknya tidak mati, tapi tetap makan. Dengar baik-baik, hari ini jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Engkau tidak akan mati, tidak akan kekurangan, tidak akan mengalami hal-hal buruk karena krisis, tapi engkau akan hidup karena kita punya Bapa yang memelihara kehidupan kita. Yang percaya katakan, amin. Ku tahu Bapa peliharaku. Sama-sama. Dia baik. Dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Mungkin kita lagi dengar khotbah ini bilang gini. Tuh pendeta ngomong enak banget, saya ngalami. Papa saya itu pengusaha. Kita itu tinggal di rumah yang besar. Anak-anak udah disiapin semua, masing-masing punya rumah, punya simpenan emas-emas balok, sampai tua udah punya uang. Mau pergi ke luar negeri kemana aja bisa. Itu butik-butik kalau bawa barang baru selalu ke rumah kita. Pokoknya kita hidup dengan enak. Tuhan tahu papa saya dengan cara begini gak bisa cari Tuhan, dipinjam sebentar. Jadi kita ngalami krisis ekonomi.
Kita ngalami yang mau pindah, mau tinggal di mana nggak punya rumah, nggak tahu mau tinggal di mana. Mau makan apa besok mesti doa, mau bayar uang sekolah mesti doa. Saya mesti jualan, biasa naik turun mobil pakai supir, sekarang harus jalan kaki kemana-mana. Karena nggak punya uang naik kendaraan umum. Jualan pakai sepeda mini, jualan kaos, jualan tiket, jualan popcorn. Tapi di situ kita mengalami pemeliharaan Tuhan. Kita bukan hanya tahu, tapi kita mengalami pemeliharaan Tuhan. Lalu setelah itu bapak saya dipulihkan, jadi pebisnis lagi, Tuhan panggil jadi pendeta. Untuk ngerintis gereja, kita nggak punya apa-apa, cuma punya uang 1 juta, didirikan dengan uang 1 juta GBI Gilgal. Ada yang sumbang peralatan musik, ada yang sumbang sound system, sewa di satu tempat, diusir, pindah ke tempat lain, diusir, pindah ke tempat lain, diusir, udah 3 kali diusir tuh. Terus terjadi krisis ekonomi besar tahun 97-98. Karena nyewanya kan pakai rate rupiah terhadap US dollar kan naik. Sampai pernah mencapai 17 ribuan. Gimana mau bayar tuh gedung? Tapi sekarang Gilgal masih ada. Sekarang Gilgal masih ada karena Tuhan yang memelihara. Pokoknya selama hidup kita sesuai firman Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan suruh, Tuhan pemelihara. Nah, apa yang terjadi? Setelah pindah kontrak, Tuhan bilang, ayo bangun sendiri gedung gereja. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat gedung gereja GBI Gilgal di Pantai Indah Kapuk, bisa berdiri dengan baik, itu bukan karena kita punya uang banyak. Dari orang-orang yang biasa, jemaat belum banyak. Kita semua memberi, kita berkorban gak cukup. Baru nyicil tanah nih belum bangun. Baru cicilan yang ke-4, ke-5 gitu, bendahara udah datang ke kantor, bagian keuangan. Pak, duit habis. Bulan depan bercicilan pakai apa? Saya bilang tutup pintu, yuk kita masuk sama-sama berlutut, muji Tuhan, nyembah Tuhan, doa, perkatakan firman. Karena kalau Tuhan yang kasih visi, ada provisi dari Tuhan, ada penyediaan. Akhirnya apa? Tanah selesai dicicil. Mau bangun gedung ini nggak bisa langsung selesai 5 lantai. Kita kerja setahunan di bedeng, lantai 1, lantai 2 dulu. 2 tahun kemudian lantai 5 jadi, lantai 4 belum jadi. Itu step by step. Tapi kita nggak pernah ngutang sekalipun, semua supplier dibayar sampai gedung ini selesai. Loh, belum udah selesai, udah penuh, udah 6 kali kebaktian, Tuhan bilang ini udah nggak cukup lagi, sekarang mulai Gilgal Center 2. Waktu mulai Gilgal Center 2, terjadi krisis COVID, nggak ada kebaktian. Kita harus melakukan kewajiban-kewajiban kita kepada tempat yang kita beli, yang kita mau bangun. Tapi di hati saya, Roh Kudus bicara begini, kalau dulu bangun Gilgal Center 1 di tengah krisis dan Tuhan memelihara karena Tuhan yang suruh, where there is vision, there is provision, hal yang sama akan terjadi untuk Gilgal Center 2. Aku yang menyuruh, aku yang menyediakan. Takut, seringkali takut itu muncul. Tapi kau bilang, enggak, aku tahu Tuhan memelihara aku. Hal yang pertama, ketahui pemeliharaan Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, dia baik, ku yakin dia selalu sertaku. Sama-sama nyanyi, dia baik bagiku. Yang kedua, bagaimana mengalami berkat Tuhan di tengah krisis, berhati-hati dengan perkataan kita. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengatakannya, menggemakannya akan memakan buahnya. Perkataan ini luar biasa. Mujizat itu ada di mulut kita. Bapak Ibu Saudara pernah gak sih dipuji sama orang? Aduh kamu ganteng, kamu hebat, kamu luar biasa. Aduh rumahnya bagus, aduh perusahaannya maju. Aduh kamu wow sekali. Naik kita berbunga-bunga ya kan? Happy dong. Itu karena perkataan. Kita gak tahu dia tulus atau enggak, tapi dia puji gue seneng dong. Tapi pernah gak kita disakiti karena perkataan? Suami istri ribut. Lu istri gak bisa apa-apa. Suami gak bisa apa-apa. Apa yang terjadi? Ya kita sedih lah, kita terluka, kita pahit, kita kecewa, kita sedih. Nah hal yang sama, kalau perkataan yang biasa punya kuasa, apalagi perkataan firman Tuhan. Ada sebuah krisis lagi yang terjadi, kita baca 2 Raja-Raja 6 ayat 25. Dan setelah itu 2 Raja-Raja 7 ayat 1-2. Maka terjadilah kelaparan hebat, krisis hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan seperempat kaptai merpati berharga 5 shikal perak. Bapak Ibu Saudara ya, kalau kepala ikan mah kita senang dengar ya. Kalau saya ke Manado ada kepala ikan Manado itu enak banget, melintir makannya. Kalau di Padang yang saya suka itu
gulai kepala ikan, aduh itu makan pipinya, matanya, terus pakai nasi panas-panas, siram kuah gulanya di nasi, aduh itu 10 meter lagi surga. Itu surga di hatiku, wow, heaven is in my heart. Itu mertua lewat juga kita nggak lihat, enaknya minta ampun. Tapi kepala keledai kan belum ada, terus harganya mahal lagi. 1 shikal 11,4 gram perak ya. 1 gram 13.000 rupiah. Berarti 11,4 gram itu 148.200 rupiah. 1 shikal sekian berarti 80 shikal itu 12 juta. Mana ada kepala keledai, sekalipun itu tren mau ayo order. Mas ini lagi tren ya. Aku pesan kepala keledai 2 yang spesial 24 juta, mana mau kita bayar so makan kepalanya. Lihatnya juga udah serem. Terus seperempat loh bukan 1, seperempat cup tai merpati harganya 5 shikal 750.000. Ada yang terjemahin bener-bener tai, kotoran. Ada yang terjemahin katanya kayak sayur-sayuran liar. Ada yang terjemahin kayak jamur-jamuran. Mau apapun juga, kalau seperempat cup 750.000, itu lebih mahal dari sayur organik. Mahal banget. Bahkan diceritakan sampai ada yang makan anaknya sendiri, saking krisis hebat banget. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Kalau krisis itu harus sering dengar firman Tuhan. Tuhan berbicara, karena Tuhan tahu di mana ada berkat. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga seshikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga seshikal di pintu gerbang Samaria. Ini kan bagus ya beritanya ya. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah itu. Dia menjawab dengan negatif. Karena dia ngikutin keadaan setiap hari, kejadiannya sampai orang makan anak itu dia tahu. Dia bilang begini, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Dalam keadaan seperti ini, jangan pernah kita melecehkan Tuhan. Tuhan mana Tuhan. Buktinya kayak begini, toko tutup, segala turun, PHK, potong gaji. Mana katanya Tuhan berkati kita, percuma lah udah menabur. Hati-hati, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Ini abdi Allah yang ngomong gini nih, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Akhirnya waktu pemulihan terjadi sesuai nubuatan firman Tuhan, dia gak bisa mengalaminya karena dia mati terinjak-injak. Mati terinjak-injak. Terjadi sesuai dengan iman kita. Berapa banyak yang percaya Tuhan mau memberkati kita? Katakan amin. Berapa banyak yang percaya Tuhan mau mencukupi kebutuhan kita? Katakan amin. Terjadi sesuai dengan iman kita. Saya itu belajar memperkatakan firman, saya sangat percaya, saya sangat hidupi itu. Setiap pagi saya bangun, saya bilang begini, ini hari yang dijadikan oleh Tuhan. Aku mau bersukacita, bersorak-sorai di dalamnya. Ini hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Ini hari yang penuh dengan terobosan. Ini hari yang penuh dengan penuaian jiwa-jiwa. Ini hari yang penuh dengan lawatan Allah. Ini hari yang penuh dengan kemenangan. Aku, keluargaku, gerejaku diberkati melimpah untuk memberkati banyak orang. Membangun tubuh Kristus dan itu jadi dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara, kumpulkan banyak firman Tuhan yang bicara tentang berkat. Sehingga kita nggak khawatir. Ingat berkat nggak hanya keuangan, tapi kita lagi bahas khusus tentang keuangan. Mulai perkatakan firman, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bersama-sama dengan istri, dengan anak perkataan, dengan pekerja perkataan itu. Haleluya. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Saya senang punya seorang ibu, seorang bapak, papa mama yang bukan hanya papa mama jasmani tapi papa mama rohani. Mereka itu di tengah kekurangan, di tengah krisis, kata-katanya nggak pernah negatif. Jadi karena kita nggak punya apa-apa, kita bilang ini aduh panas ya, biasa dari anak orang kaya ya. Panas, nggak ada AC. Iya percaya nanti ada AC. Kalau lihat teman-teman main bulu tangkis, pinjam raket nggak dikasih kan,
Ya mereka lagi mau main, begitu udah pada capek main baru dikasih pinjemin nih raket. Nah kita dapat raket mau main sama siapa? Orang udah pada capek. Saya bilang aduh Pak Ma pengen punya raket bulu tangkis. Percaya ya nanti Tuhan kasih raket bulu tangkis. Dapat raket bulu tangkis. Dunia fantasi baru buka tuh kita masih kecil, kita selalu ingat perkataan itu. Nggak pernah yang negatif, nggak pernah yang mengecilkan Tuhan. Teman-teman cerita aduh ke dunia fantasi, naik kora-kora, naik arung jeram, kita cuma bengong. Mau makan besok kayak mesti doa, mau bayar uang sekolahnya mesti doa, mesti jualan, cari kerja orang lagi susah. Terus kita cerita, aduh Pak Ma mereka ke dunia fantasi. Oh dunia fantasi ya, apa tuh dunia fantasi? Kita cerita ada arung jeram, ada kora-kora, ada niagara-gara, apa segala macam. Hah masa sih? Iya kita pengen ke sana. Oke kita ke sana ya, pasti Tuhan berkati, pasti kita ke sana. Apa yang terjadi? Kucuk-kucuk ada orang bilang begini, Pak Wem, Bu Meti, kita ini mau pergi ke Dufan, tapi kita keinget. Kita pengen perginya rame-rame biar seru sama keluarga Mogi. Diajak satu keluarga ke Dufan. Saya cerita bisa banyak banget. 33 tahun saya lahir baru. Dan saya percaya banget saat kita memperkatakan firman. Ada kuasa di dalam memperkatakan firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya boleh katakan amin. Dan yang ketiga yang terakhir. Bijaksana dan berakal budi. Bijaksana dan berakal budi. Berakal budi itu bicara mengenai pengetahuan. Kita harus banyak belajar. Belajarlah dari orang yang berhasil. Kenapa mereka berhasil? Supaya kita bisa mengikuti jejaknya. Belajarlah dari orang yang gagal. Kenapa mereka gagal? Supaya kita nggak mengulangi kegagalan yang sama. Tapi yang terutama belajar dari Tuhan. Masih ingat kisah tentang Yusuf? Yusuf tuh punya mimpi, dibenci sama kakak-kakaknya. Lalu dibuang ke sumur, bajunya dirusak, dijual dibeli sama Potifar. Difitnah, tidur sama istri Potifar, padahal enggak. Lalu dimasukin penjara dia baik sama teman-temannya, ditinggalkan sama temannya. Tapi kalau Tuhan mau berkati kehidupan seseorang, dia bisa melakukannya. Ya dan amin. Jadi singkat kata si Firaun tuh, Raja Mesir punya mimpi. Mimpinya nggak ada yang bisa terjemahin, orang pintar nggak bisa terjemahin. Lalu Yusuf bisa menerjemahkannya. Jadi inti mimpinya tuh gini, ada 7 tahun kelimpahan, lalu ada 7 tahun kekurangan. Jadi raja bingung gimana supaya nanti tahun kekurangan, waktu krisis terjadi, kita nggak ngalami kekurangan. Yuk kita baca Kejadian 41 ayat 54, lalu Kejadian 41 ayat 33 sampai 36. Mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan. Ini sekarang di seluruh dunia lagi krisis karena COVID. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana. Dari ayat ini saya mendapatkan poin yang ketiga. Berakal budi dan bijaksana. Dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini. Yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini. Dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Jadi waktu kelimpahan 20% disisihkan, 20% disisihkan, 1/5 disisihkan. Sehingga waktu kelaparan terjadi mereka punya persediaan yang luar biasa. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini. Dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Kita nggak akan binasa melewati krisis kalau kita mau belajar berakal budi dan berhikmat. Minta hikmat dari Tuhan. Tuhan akan memberikannya kepada kita. Jadi mulai dari awal saya bertobat, lahir baru 33 tahun yang lalu, saya mengerti kebenaran ini, bahwa semua yang kita miliki 100% itu milik Tuhan. Uang kita, hidup kita, rumah kita, walaupun sertifikatnya atas nama kita, tapi itu milik Tuhan. Tuhan cuma percayakan kita sebagai bendahara. Jadi dari awal, saya percaya bahwa Tuhan mau kita memberikan 10% ke rumah Tuhan. Full 10%, nggak dibagi-bagi, bulat 10%. Saya serahkan di rumah perbendaharaan di gereja lokal di mana saya tertanam, saya menjadi keluarga, menjadi jemaat yang tertanam di sana. Nggak pernah absen. Dari 33 tahun nggak pernah absen. Ya pernah ada saat nggak punya duit, ya nggak bisa, orang nggak ada penghasilan, nggak bisa ngasih apa-apa. 10%.
Firman Tuhan bilang ini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi 10% untuk Tuhan. Itu bukan karena terpaksa, bukan karena takut, bukan karena diintimidasi. Tapi itu adalah tanda cintaku. I give because I love God. Saya memberi karena saya mengasihi Tuhan. Ini adalah tanda hormatku, aku memberi karena aku menghormati Tuhan. Lalu aku memberi karena aku bersyukur kepada Tuhan. Aku bisa ada sekarang karena Tuhan. Di gereja yang kami gembalakan juga sama. Kami memberikan perpuluhan kepada sinode. Sinode GBI yang membawai kami berikan perpuluhan. Lalu 10% kedua, ini hitungan untuk keuangan standar ya. Kalau Tuhan berkati lebih, kita bisa memberi lebih lagi. 10% untuk diri sendiri. Artinya apa? Untuk masa tua kita, untuk biaya tak terduga, untuk pensiun. Kalau terjadi krisis seperti sekarang, kita punya cadangan. Makanya di gereja kami lakukan itu. Bahkan untuk gedung kita punya sinking fund, dana yang kita nggak korek sama sekali. Cadangan kita simpan juga. Sehingga masa-masa krisis seperti ini Tuhan menolong kita. Dalam kehidupan pribadi juga saya lakukan hal itu. Nah, banyak orang yang nggak simpan ini. Kemarin saya melihat diskusi ahli-ahli keuangan. Mereka bilang kita harus ralat nih apa yang kita ajarkan selama ini. Dulu kita bilang gini, kita harus simpan dana darurat itu 3 bulan gaji. Supaya kalau krisis terjadi kita bisa hidup. Ini COVID udah lewat 7 bulan. Jadi kita harus rubah, katanya artikel-artikelnya pengajarannya harus simpan minimum 1 tahun. Jadi kalau krisis terjadi bisa hidup 1 tahun. Ya itu Bapak Ibu Saudara sendiri yang bijaksana lah ngaturnya gimana. Tapi jangan lupa yang ketiga, kasih Tuhan, kasih sesama seperti dirimu sendiri. Untuk Tuhan 10%, untuk diri kita 10%, dana darurat, pensiun. Ingat kalau penerimanya lebih, harus belajar nabung lebih. Boleh diinvestasikan. Tapi jangan lupa 10% untuk sesama, bicara mengenai benih. Karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Nah banyak orang saat-saat mereka keadaan lagi baik, mereka nggak pernah nabur. Harus belajar. Karena kalau kita punya ladang, kita nggak akan mungkin bisa menuai kalau kita nggak nabur. Waktu kita panen, kita makan semua tuh buah-buahan sampai biji-bijinya kita makan. Iya dong, ini kan jeripaya kita, hasil banting tulang kita. Ya tulang siapa yang ngasih? Keringat kan juga proses dari tubuh. Tubuh siapa yang ciptakan Tuhan? Kita lupa sama Tuhan. Jadi kita makan sampai biji-bijinya dimakan tuh. Untung gak usus buntu. Kalau kita gak nabur lagi, gak ada panen lagi. Kalau kita udah terlanjur salah mengelola keuangan, jangan takut. Tuhan pasti menolong di masa sulit ini. Mulai perbaiki dasar yang salah. Dan di masa krisis ini kami belajar, kami tetap menabur. Saya dan istri menabur. Masih nolong orang-orang yang mau sekolah. Orang-orang yang sakit. Orang-orang yang kekurangan. Kita belajar contoh-contoh di Alkitab. Di tengah krisis mereka menabur dan semakin diberkati oleh Tuhan. Bahkan gereja kami menolong. Gereja-gereja yang lagi susah. Pendeta-pendeta yang lagi susah. Orang-orang yang lagi susah kita tolong. Masyarakat sekitar kita tolong. Dan tahun ini kita merayakan 25 tahun anniversary GBI Gilgal. Kita gak pernah mengalami sekalipun Tuhan meninggalkan aku, keluargaku, dan gereja yang Tuhan percayakan untuk kami gembalakan. Yang harus kita lakukan adalah bijaksana dan berakal budi. Saya nggak bisa bahas detail di sini, tapi saya akan simpulkan firman Tuhan pada hari ini. Berapa banyak yang ingin mengalami berkat Tuhan di tengah krisis? Boleh katakan amin. Ada 3 hal. Yang pertama adalah ketahui ada Tuhan yang memelihara. Atau mengetahui pemeliharaan Tuhan. Kalau kita tahu pemeliharaan Tuhan, kita nggak akan cari jalan alternatif. Kita nggak akan mundur, kita nggak akan sedih, nggak akan kecewa, nggak akan marah, dan nggak akan tinggalkan Tuhan. Percaya Tuhan memelihara. Yang kedua, berhati-hati dengan perkataan kita. Mulai hari ini, setiap saat perkatakan firman. Apa yang Tuhan taruh di hati yang ada rema, perkatakan itu. Dan yang ketiga, bijaksana dan berakal budi dalam mengatur keuangan. Doa saya, Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari yang luar biasa. Aku berdoa dimanapun jemaat-Mu mengikuti kebaktian online ini, Tuhan menjamah mereka. Biar firman Tuhan yang hidup ini tertanam dalam hati mereka, bertumbuh dan berbuah. Roh Kudus menolong untuk mereka bisa melakukan firman ini. Yang sedang mengalami kesulitan dalam ekonomi, Tuhan membukakan jalan, membukakan pintu-pintu berkat, memberikan ide-ide baru, membukakan kesempatan-kesempatan, mengirimkan investor-investor, mengirimkan klien-klien, pembeli-pembeli.
Yang sedang di PHK, Tuhan membukakan jalan yang baru. Yang sedang terbelit dengan hutang, Tuhan menolong sehingga mereka bisa melunasi hutang mereka. Dan mereka mengalami Tuhan memelihara hidup mereka. Berkati gembala, pendeta muda Risa Kasidi. Berkati semua penatua, pengurus, pekerja, volunteer, jemaat diberkati di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya percaya saudara diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Adakah saudara di sini yang mendengarkan firman Tuhan dan saudara katakan, saya tidak pernah atau belum pernah mengenal Kristus secara pribadi. Mungkin saudara lahir dari keluarga yang mengenal Kristus. Mungkin saudara lahir dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Atau dari berbagai ragam background saudara. Apapun itu. Yang saya tahu satu hal saudara, bahwa Tuhan mengasihi saudara. Dan dia mati untuk kita, untuk dosa-dosa kita, supaya kita bisa hidup bagi dia. Moga saudara pada hari ini mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Kalau engkau mau, ucapkan doa ini bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Jadilah Raja atas hidupku. Ibu tidak akan sama lagi karena Tuhan Yesus ada dalamku. Selamanya Kau Tuhanku, selamanya Kau Rajaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kalau saudara sudah berdoa, doa yang kita ucapkan bersama tadi, selamat datang di keluarga Tuhan. Gereja menyediakan resources yang saudara bisa lihat dan saudara bisa download resources ini untuk bisa membantu saudara dalam bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan hari ini kita sangat diberkati, saya bersyukur kita bisa beribadah bersama. Mari kita mau akhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia petunjuk Allah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh-Nya yang kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saudara, terima kasih sudah berpartisipasi dalam Christ Cathedral Online Service. Kalau saudara belum follow us on social media, please follow us on Instagram and connect with us to our social media channel. Dan juga jangan lupa untuk subscribe to our YouTube channel supaya saudara tidak pernah ketinggalan berita penting dari gereja dan layanan-layanan yang disediakan oleh gereja untuk membantu saudara semakin mengenal Tuhan. Demikian ibadah pada hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan, di jam yang sama, di channel yang sama, di Christ Cathedral Online Service. God bless you and see you next time.